Halo semuanya, selamat pagi kepada Bapak Amer Syarif SSI MKOM selaku dosen mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman komprehensif dari mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi, khususnya materi dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perjalanan teknologi, mulai dasar cloud computing, konsep edge dan fog, tantangan keamanan hingga tren masa depan, seperti quantum computing. Baik, saya akan memulainya, di mana kita akan awali dengan pertemuan 8, yaitu fondasi dari cloud computing. Nah, sebenarnya apa sih itu cloud computing? Secara sederhana, cloud computing itu adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan database melalui internet atau the cloud. Nah, dalam cloud computing itu ada 3 karakteristik utamanya. Yang pertama itu ada elastisitas, di mana elastisitas itu artinya kita bisa menaikkan atau menurunkan skala sumber daya sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada pay per use, di mana itu kita hanya membayar apa yang kita gunakan, dia mengubah biaya modal kita itu menjadi biaya operasional. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik aksesibilitas, di mana itu layanan ini bisa diakses dari mana saja, asalkan kita itu memiliki koneksi internet. Nah, dalam cloud computing itu terdapat 3 model layanan utama yang perlu kita pahami nih. Yang pertama itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, di mana itu penyedia menyediakan infrastruktur dasar seperti VM dan jaringan. Contohnya itu ada AWS EC2. Yang kedua itu ada layanan PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service itu menyediakan lingkungan bagi developer untuk membangun aplikasi tanpa memikirkan infrastrukturnya, seperti Google App Engine. Yang ketiga itu ada SaaS, yang dimana itu biasanya disebut dengan Software as a Service, yaitu aplikasi jadi yang siap pakai lewat browser. Contoh yang paling dekat dengan kita itu adalah Google Workspace. Nah, lalu bagaimana sih cara deploy-nya? Dalam cara deploy itu ada 3 modal. Yang pertama itu ada public cloud, di mana public cloud itu terbuka untuk umum, sehingga biayanya itu lebih rendah, skalabilitasnya tinggi, dan infrastrukturnya itu berbagi. Nah, yang kedua itu ada private cloud. Private cloud sendiri itu inklusif untuk satu organisasi, sehingga keamanan dan kontrolnya itu lebih tinggi, tetapi biaya awalnya itu lebih besar. Yang ketiga itu hybrid cloud. Hybrid cloud itu kombinasi antara public cloud dan private cloud tadi. Nah, di dalam hybrid cloud ini, dia itu menyeimbangkan keamanan data sensitif dan skalabilitasnya. Lalu, lalu ketiga model tersebut itu didukung oleh teknologi pendukungnya nih. Yang pertama itu ada virtualisasi. Virtualisasi itu mempartisi perangkat keras fisik menjadi beberapa mesin virtual atau VM menggunakan hypervisor. Nah, yang kedua itu ada teknologi load balancing, di mana itu dia itu mendistribusikan beban kerja ke beberapa server untuk mencegah overload dan memaksimalkan throughput-nya. Yang ketiga itu ada teknologi pendukung MapReduce, di mana itu model pemrograman paralel untuk memproses big data secara terdistribusi atau placement dan reduce. Nah, sebagai contoh penerapan AI di cloud, kita itu melihat studi kasus pada klasifikasi fashion MNIST-CAN, di mana masalahnya itu bahwa klasifikasi gambar artikel fashion menggunakan CNN. Nah, tantangan utamanya itu terdapat pada overfitting pada model standar. Nah, dari studi kasus ini, solusinya itu adalah penambahan dropout layers pada arsitektur CNN yang menghasilkan akurasi meningkat dari 91% menjadi 93%. Selanjutnya di pertemuan 9 itu, di mana materinya itu mengenai edge dan fog computing. Nah, mengapa sih ini itu muncul? Nah, karena cloud itu memiliki keterbatasan latensi, di mana edge computing itu adalah memproses data yang dilakukan dekat sumber data seperti sensor atau perangkat IoT, sehingga dia itu fokus pada latensi yang rendah. Nah, yang kedua itu sementara itu cloud computing itu eh, cloud computing itu adalah jembatan di tengah-tengah, bahwa dia itu membawa kecerdasan komputasi antara ke level jaringan lokal sebelum data itu dikirim ke cloud, sehingga itu ini dia itu infrastruktur terdesentralisasi dia antara edge dan cloud. Lalu dalam ini tuh membentuk arsitektur three-tier, di mana itu yang pertama itu ada cloud layer. Cloud layer itu penyimpanannya itu jangka panjang, lalu analitiknya itu secara global, sehingga pemrosesannya itu berat atau big data. Yang kedua itu ada fog layer, di mana fog layer itu pemrosesannya itu menengah, sehingga ada floating data dan pengambilan keputusannya itu secara lokal. Yang ketiga itu ada edge atau IoT layer, di mana edge atau IoT layer itu sensing
aktuasi dan pengumpulan datanya itu secara real time. Nah, Nah, itu terdapat slide selanjutnya itu ada perbandingan arsitektur. Di mana yang pertama itu ada cloud. Nah, cloud itu latensinya itu tinggi, lokasinya itu terdapat di pusat data, lalu bandwidth-nya itu boros sehingga responnya itu lambat. Lalu yang kedua itu ada fog, di mana fog itu latensinya itu sedang, lokasinya itu terdapat di jaringan lokal, bandwidth-nya itu efisien dan responnya itu cepat. Yang ketiga itu ada edge, di mana edge itu latensinya itu rendah. Nah, edge ini lokasinya di perangkat, bandwidth-nya itu sangat efisien sehingga responnya itu real time. Lalu slide selanjutnya itu ada Edge, Augmented Edge, dan Fog. Yang pertama itu ada AI on Fog, di mana AI on Fog ini menjalankan aplikasi AI, tetapi deploy-nya itu model ringan seperti TinyML di Node Edge untuk inferensi langsung. Yang kedua itu ada AI for Fog. AI for Fog itu manajemen sumber dayanya itu menggunakan AI seperti reinforcement learning untuk mengoptimasi penjadwalan tugas. Nah, yang ketiga itu ada optimasi. Optimasi ini membantu AI membantu menyeimbangkan antara latensi, energi, dan biaya di seluruh jaringan distribusinya. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus smart building di mana implementasi nyatanya itu bahwa ada masalah di latensi tinggi dan biaya netlink besar untuk CCTV dan VoIP-nya. Nah, solusi untuk masalah studi kasus ini yaitu menggunakan Intelligent Edge Computing atau IAC untuk analisis video call-nya, di mana itu menghasilkan privasi data terjaga atau diproses secara lokal, dan hasilnya itu sistem itu tetap berjalan meskipun koneksi internetnya itu terputus. Nah, yang kedua itu ada studi kasus kesehatan atau jantung, di mana itu menggunakan, di mana itu ada edge levernya itu Raspberry Pi dengan model CNN by LSTM memprediksi serangan jantungnya itu dengan akurasi 98%. Nah, untuk co-client-nya itu menangani tugas berat atau pemrosesan video saat kondisi kritis terdeteksi. Lalu mekanismenya itu menggunakan Deep Q Network atau DQN, di mana memutuskan secara dinamis kapan saja sih data ini diproses di edge atau dikirim ke fog. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ke-10 ada keamanan cloud dan fog-nya. Pada pertemuan ke-10 ini saya itu membahas aspek krusial di mana itu ada keamanan, mengamankan edge dan cloud lebih sulit daripada cloud terpusat. Kenapa sih itu? Yang pertama itu ada tantangan uniknya, di mana yang pertama itu hilangnya perimeter. Hilangan perimeter ini tuh artinya itu tidak ada firewall tunggal untuk perangkat tersebarnya. Lalu yang kedua itu ada tantangan exposure fisik, di mana tantangan ini perangkat edge itu sering berada di lokasi terbuka sehingga rawan pencurian. Yang ketiga itu ada tantangan kendala sumber daya, di mana tantangan ini perangkat IoT itu sulit menjalankan enkripsi beratnya. Nah, yang terakhir itu ada tantangan share responsibility, di mana itu keamanan adalah tanggung jawab bersama antara penyedia dan penggunanya. Nah, lalu ada ancaman teratas itu atau CSA 2004 itu ada 3. Yang pertama itu ada miskonfigurasi, di mana miskonfigurasi itu adalah kesalahan pengaturan code, misalnya bucket public adalah penyebab utama kebocoran data. Yang kedua itu ada masalah AAM, di mana manajemen identitasnya itu lemah, sehingga kurangnya MPA memungkinkan pembajakan akun. Lalu yang ketiga itu ada ancaman API-nya itu tidak aman, di mana API itu tanpa autentikasi yang kuat menjadi target utama untuk proses pencurian data. Nah, dari semua tantangan dan ancaman itu terdapatlah risiko keamanan AI. Yang pertama itu ada data poisoning, di mana itu dia itu menyuntikkan data berbahaya saat pelatihan untuk merusak logika modelnya. Nah, yang kedua itu ada pencurian modal. Nah, risiko itu merekayasa balik modal atau mencuri file modal dari perangkat edge-nya yang tidak aman. Yang ketiga itu ada serangan efisien, di mana itu mereka itu memanipulasi input, contohnya itu stiker di rambu lalu lintas untuk menipu AI. Nah, lalu dari semua tantangan, ancaman, dan risiko tadi itu ada strategi mitigasinya. Yang pertama itu ada Zero Trust Architecture, di mana itu jangan percaya dan selalu verifikasi setiap aksesnya. Yang kedua itu ada ketahanan fisik, di mana itu menggunakan secure boot, casing anti-tamper, dan menonaktifkan port yang tidak terpakai. Yang ketiga itu ada strategi encryption, di mana itu algoritma kriptografi efisien untuk IoT, misalnya itu menggunakan ECC. Yang keempat itu ada strategi monitoring kontinu, di mana itu kita mendeteksi anomali itu berbasis AI untuk lalu lintas jaringan. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan 11 yang dimana itu membahas kinerja dan optimisasi seperti metrik hukum teoritis dan alat profilingnya. Yang pertama itu ada metrik kinerja. Nah, di dalam metrik kinerja itu waktu eksekusinya itu menggunakan work clock times CPU time. Lalu speed up atau S-nya itu antara rasio waktu serialnya dibagi waktu paralelnya.
Yang ketiga itu ada efisiensi atau E, biasanya itu seberapa baik sumber daya itu digunakan. Yang ketiga, keempat itu ada skalabilitas, di mana skalabilitas itu kemampuan untuk menangani beban lebih besar atau weight vs strong scaling-nya. Nah, lalu itu dalam ini itu ada hukum teoritis, tiga hukum. Yang pertama itu yang hukum Handal, di mana hukum Handal itu fokus pada ukuran masalah tetapnya. Nah, speed up ini dibatasi oleh bagian kode yang serial dan tidak bisa diparalelkan. Yang kedua itu ada hukum Gas-Stephens, di mana itu hukum ini fokus pada waktu tetap atau masalah yang diperbesar, sehingga speed up-nya itu meningkat seiring penambahan prosesornya. Yang ketiga itu ada isu efisiensi, yaitu menghubungkan pertumbuhan masalah dengan jumlah prosesornya untuk menjaga keefisiensi konstannya. Nah, dalam ini itu digunakan alat analisis kerja, yaitu ada 4. Yang pertama itu Vemper. Vemper itu transi visual menampilkan timeline eksklusif detail. Yang kedua itu ada Skal, di mana itu open source menganalisis bottleneck komunikasinya. Yang ketiga itu ada HPC Toolkit, di mana itu sampling base-nya itu memetakan metrik ke kode sumber. Dan yang terakhir itu ada alat ABM Toolkit, itu yaitu HPM content dan NPM profilingnya. Lalu ada benchmark suite-nya itu ada 3, yaitu pertama NLS Parallel Benchmark, di mana itu kernel numerik atau CPD-nya itu untuk evaluasi superkomputernya. Lalu yang kedua itu ada STIML Bench, di mana itu benchmark-nya itu untuk scientific machine learning atau untuk mengatur pola data ilmiahnya. Yang ketiga itu ada SPH CPU, di mana itu standar industri untuk kinerja CPU-nya itu antara integer dan floating point-nya. Nah, dalam pertemuan 11 ini ada kasus optimasinya itu contohnya pertanyaan cerdas. Nah, pada kasus ini masalahnya itu model DLL-nya itu terlalu berat untuk perangkat edge di ladang, sehingga solusi yang digunakan itu adalah reduksi dimensi fitur menggunakan attention with VCF yang menghasilkan deteksi penyakit tanaman itu lebih cepat sehingga beban komputasinya itu lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan 12 implementasi industri yang akan membahas studi kasus nyata IoT dan smart manufacturing-nya. Nah, pada pertemuan 12 ini smart manufacturing itu yang pertama itu ada predictive maintenance, di mana itu dia itu memprediksi kerusakan sebelum terjadi hingga itu menghemat biaya 30%. Kedua itu ada quality control, di mana itu inspeksi visual otomatisnya itu mendeteksi fase produknya. Yang ketiga itu ada optimasi antara penyesuaian rantaian pasok dan energi secara real time. Nah, di pertemuan 12 ini ada supercomputing dan IoT-nya itu ada 3. Yang pertama itu supercomputing, di mana supercomputing ini memproses big data sensor industrinya itu antara TB per hari secara paralel menggunakan NPI atau OpenMP untuk pemantauan kondisinya cepat. Lalu kedua itu ada AI plus IoT, di mana itu dia itu menganalisis perangkatnya menggunakan kamera atau sensor sehingga hemat bandwidth dan latensinya itu nol dan privasi datanya itu terjaga. Yang ketiga itu ada enterprise apps, di mana itu penyelarasan strategi bisnis dengan lapisan teknologi seperti IoT dan big data untuk keputusan berbasis datanya. Nah, selanjutnya itu ada pertemuan ke-13, di mana ini pertemuan terakhir kita melihat itu pada pertemuan ini yaitu tren komputasi terkini. Di mana itu yang pertama itu ada quantum computing, di mana quantum computing ini itu artinya memanfaatkan prinsip mekanik kuantum untuk komputasi eksponensial lebihnya, dan eksponensialnya itu lebih cepat. Di mana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama qubit. Qubitnya itu unit dasarnya itu 0,1 atau superposisi keduanya. Yang kedua itu ada entanglement, di mana entanglement ini keterhubungan antara qubitnya secara instan. Yang ketiga itu menggunakan algoritma, yaitu algoritma XOR atau faktorisasi bilangan besar, dan algoritma Grover atau pencarian database. Nah, lalu ada neural computing. Nah, dalam neural computing ini ada 3, yaitu brain inspire, di mana brain inspire ini meniru struktur otak atau neuron dan sinapsis dalam silikon. Yang kedua itu ada spiking NN atau SNN, yaitu informasi dilarin lewat menggunakan spikes atau pulsa. Nah, ini tuh sangat hemat energi. Yang ketiga itu ada aplikasi. Di aplikasi ini tuh menggunakan robotik, sehingga menggunakan robotik, sensor pintar, dan pemrosesan sensoriknya itu low power. Lalu di dalam pertemuan terakhir itu, pertemuan 13 itu ada Edge AI atau TinyML, yaitu kecerdasan buatan pada microcontroller ultra low power, di mana itu lebih kecil 1 MW. Yang pertama itu konsep ini itu menjalankan model ML atau TensorFlow Lite itu di perangkat kecil tanpa koneksi internetnya. Nah, dari konsep tersebut itu ada keuntungannya bahwa privasi data itu tidak dikirim keluar, dan sehingga latensinya itu rendah dan hemat energi. Contohnya itu ada keyword spotting atau hit Siri,
dan yang mendeteksi anomali getaran mesin, dan contoh selanjutnya itu ada gesture reconnection. Selanjutnya itu ada MLOps atau AI introduction, di mana ini tuh praktis standar untuk deploy dan maintain model AI diproduksi secara handal. Lalu ada tiga itu, yang pertama itu versioning, itu melacak perubahan data dan model. Lalu ada continuous training untuk melatih ulang model otomatis saat data baru masuk, dan yang terakhir itu ada monitoring. Baik, demikianlah rangkuman perjalanan materi komputasi paralel dan terdistribusi dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13 yang saya rangkum. Dari infrastruktur code turun ke edge, diamankan dengan ketat, dioptimalkan kinerjanya, diterapkan di industri hingga melihat inovasi masa depannya. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan thank you.